Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman teknik semuanya, ketemu lagi dengan kami channel YouTube Laskar Teknik ya. Sudah agak lama kita nggak bersua teman-teman ya. Banyak pertanyaan dari teman-teman dan saya akan coba bantu satu persatu ya, per judul, per konten. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semuanya, baik yang anak-anak SMK, baik mahasiswa, baik umum, baik yang baru belajar, baik yang sedang PKL, baik yang sedang magang, baik yang sedang bekerja, baik yang sedang berencana membuka bengkel bubut teman-teman. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mesin bubut ya. Mesin bubut, banyak yang bertanya tentang item-itemnya. Nah, saya coba berbicara secara global dulu teman-teman ya, secara umum garis besarnya dari mesin bubut itu seperti apa. Nah, kalau terkait dengan mesin bubut ini C6132A Universal Lathe itu dari China ya teman-teman. Di pasaran banyak banget ini teman-teman ya. Pasaran banyak banget dan bongsor banget. Dan tipikalnya ini adalah kecenderungannya kalau saya lihat dia untuk membuat as, karena disetting memang untuk panjang teman-teman, 1 meter lebih, dan ini ada lubang yang dia bisa masuk ke sana teman-teman. Nah, kalau swingnya untuk diameternya kecenderungannya tidak terlalu besar, ini terlihat dari sini. Nah, jadi memang mesin ini disetting untuk membuat benda-benda yang sedikit lebih panjang, tapi tidak dengan diameter yang besar. Nah, ini terlihat dari karakter mesinnya teman-teman. Dan kalau misalkan kita berbicara dari sisi investasi, ini memang untuk jangka panjang ya teman-teman ya. Jadi kalau berbicara, saya membahas yang mengenai pembelian dulu teman-teman ya. Nah teman-teman, kalau di range mesin bubut ini materi yang memang sangat disenangi para pecinta teknik, terutama mesin bubut. Kalau udah berbicara harga itu menarik teman-teman. Mau nyari yang bagus, hasil murah, harga murah, itu memang sesi yang menarik adalah sisi harga teman-teman. Jadi range mesin bubut itu ada yang di bawah 10 teman-teman. Sebenarnya mesin itu karakternya 3 pas, cuman bisa diubah ke 1 pas, tergantung kebutuhan ya, atau 1 pas ke 3 pas. Nah, ada yang di bawah 10 juta ada, yang di bawah 10 juta ada. Kalau yang baru rata-rata memang ya minimal 15 lah teman-teman, 15 yang ukurannya kecil ya teman-teman ya. Nah kemudian ini untuk investasi jangka panjang itu luar biasa, cuman memang lumayan ya untuk harga. Saya bicara dari harga ini harga second dengan kondisi rekondisi teman-teman, 32.500.000 untuk edukasi. Tapi kalau untuk misalkan untuk usaha, untuk pabrik ya mungkin bisa 35 sampai 40 lah teman. Karena kita bermain di pendidikan, harganya kadang-kadang bisa turun. Nah, seperti itu. Nah, kalau di pasaran ini sekitar 40 sampai 45. Nah, barunya itu sekitar 80-an ya setahu saya. Nah, kalau beli baru memang harga cepet jatuh, meskipun nggak kita pakai, udah kehitung second. Itu resiko. Kalau kita beli second, harganya turunnya nggak terlalu jauh. Itu karakteristik dari mesin bubut. Nah, mesin bubut itu identik dengan benda-benda yang silindris. Benda-benda yang silindris, segitiga, segi enam, dan kelipatannya. Apakah tidak bisa untuk benda segi empat dan sejenisnya? Bisa. Nanti ini ada namanya cekam. Nah, kita mulai bicara dari perbagian teman-teman. Perbagian. Jadi ini namanya headstock ya. Bahasa kulonya itu headstock, kepala tetap. Jadi di dalam kepala tetap ini ada gearbox di dalamnya. Di video saya udah pernah saya buka ini teman-teman ya. Gearbox itu fungsinya untuk mengatur kecepatan putaran. Kalau udah berbicara gear, roda gigi, berarti pasti ada oli di situ, dalamnya ada oli teman-teman. Kemudian selain gearbox ada juga cak atau cekam. Ini memang fungsinya untuk menjepit benda kerja. Nah, terkait dengan putaran, otomatis kalau ini ada yang namanya handle atau tuas. Di sini ada tabelnya teman-teman. Nah, tabelnya kebetulan vertikal ya. Ada yang kadang-kadang yang horizontal ini untuk tabel ulir. Nah, ini kecepatan putaran teman-teman. Teman-teman bisa lihat, jadi paling cepat itu 1600 dalam satuan menit. Kalau paling lambat 25. Nah, jarak yang ideal itu biasanya 560 sampai 800 itu biasanya dipakai buat pembubutan yang sering dipakai ya teman-teman ya. Nah,
Jadi ini perbedaannya dengan sepeda motor. Ini yang sering terjadi pada anak-anak yang baru belajar, mesin baru jalan, oper gigi. Nah, di mesin bubut nggak bisa seperti itu, teman-teman. Harus nunggu mesinnya benar-benar mati, kemudian baru kita oper gigi. Karena pasti nanti roda gigi di sini bisa rontok semua, teman-teman. Ya. Oke, lalu kemudian di sini ada tabel ulir. Tabel ulir, teman-teman ya, tabel ulir. Kita mau ulir seperti apa. Kemudian ini handle untuk warna hijau atau kuning ya. Nah, ada pilihan kecepatan putarannya. Kemudian ada on off-nya ya, emergency ini untuk handle metrik berapa, ulir jenisnya M125, M1,5, M175. Nah, pakainya handle ini. Nah, kemudian ini bisa kita buka, teman-teman. Ini bisa kita buka untuk melihat roda gigi dan fan bell-nya ya, fan bell-nya. Nah, kemudian kita bergeser ke sini. Ini ada tuas. Tuas ini untuk menyalakan mesin bubut ya. Jadi kalau kita naikkan, dia berputar ke arah operator. Jadi mesin bubut itu konsepnya berputar ke arah operator atau melawan arus dari jam. Jadi berlawanan dengan arus jarum jam. Nah, berarti kita naikkan, teman. Kalau kita undurin berarti searah jarum jam. Ini kan netral ya. Jadi kalau kita naikkan, dia ke arah kita. Kalau kita turunin, dia searah jarum jam. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada namanya alas atau bed mesin. Jadi ini harus terkena oli, teman-teman ya. Karena ini memang modalnya dan nggak boleh lecet. Kalau lecet kena kena pukulan atau apa gitu, nanti pasti di sininya eretan itu nggak bisa jalan, teman-teman. Cacat, berarti pernah kejatuhan material yang besar. Jadi ini harus dijaga kehalusannya, teman-teman. Kehalusannya. Jadi setiap sisi itu nanti bisa jadi materi, teman-teman. Cak aja nanti bisa jadi materi. Jadi kita pelan-pelan karena mengenal mesin bubut ya. Kemudian kita ke eretan ya, atau bahasa kulonya carriage. Nah, ini adalah sumbuze kalau bahasa pendidikannya. Bahasa edukasinya sumbuze. Jadi dia melintang. Kalau orang bengkel bilang eretan melintang. Tujuannya apa? Untuk membubut, memotong, memangkas permukaan, facing, bubut muka, untuk mengurangi panjang, teman-teman. Jadi kalau pakai ini panjangnya pasti berkurang. Nah, kalau yang pakai yang bawah ini namanya eretan membujur. Ini untuk mengurangi diameter. Kalau bahasa pendidikannya sumbu X. Sumbu X seperti ini, teman-teman. Nah, kalau bahasa lapangannya, bahasa orang bengkel ya, eretan membujur untuk mengurangi diameter ya pakai ini. Gitu, teman-teman. Jadi dia arahnya ke kepala tetap atau cak atau headstock ya. Kalau ini kan ke sana. Ya, nyebrang, melintang. Ini untuk mengurangi panjang. Nah, kemudian ini adalah eretan atas. Itu untuk membubut ini, teman-teman. Nah, ini namanya tirus. Miring ya. Untuk membubut miring itu pakainya eretan atas. Kemudian ini ada lagi tulpos. Tulpos itu rumah pahat. Jadi ini bisa 4 pahat bisa ada di sini, teman-teman. Kalau kita punya stok 4 pahat, kita bisa pasang semuanya. Sehingga dari sisi waktu tidak perlu warawiri. Tinggal mau bubut apa, kita udah siapin. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ini adalah namanya tail stock ya, atau kepala lepas. Kenapa kepala lepas? Karena memang dia bisa dilepas secara manual, teman-teman ya. Bisa diangkat, jadi namanya kepala lepas. Ini dipakai buat membubut atau mengebor juga bisa. Kemudian menahan benda kerja yang panjang, ini namanya senter lepas atau senter putar ya. Nah, ini bisa dilepas, teman. Ini senter putar karena berputar, berarti dia untuk menjaga agar benda kerja itu selama berputar tidak terjadi goyangan. Nah, ini bisa dilepas, diganti dengan cakbor, teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini ada tuas. Ya, ini ada tuas untuk otomatis ya, baik ke arah membujur maupun melintang. Kemudian ini untuk ulir. Nah, satu hal yang kurang biasanya adalah rem kakinya nggak ada sini, teman-teman. Ini salah satu hal yang mungkin menjadi catatan buat kita ya, rem kakinya nggak ada. Kemudian hal-hal lain, jadi ini kan berat, teman-teman ya. Jadi memang kita pakainya peredamnya pakainya karet ban. Di area bawah ini pakai ban, teman-teman. Nah, ini
luar biasa berat ya teman-teman, bisa lihat di video waktu pemindahan dan setting dari mesin ini ya teman-teman ya. Jadi fungsinya mesin ini buat apa? Pertama, kalau buat training, sebenarnya ini levelnya untuk profesional teman-teman, karena memang tidak ada rem kakinya. Kalau yang ada rem kaki itu kecenderungannya dipakai buat pendidikan atau edukasi gitu teman-teman ya. Nah ini di level industri oke, level bengkel oke, level pendidikan oke, level training juga oke. Nah seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mau usaha ya disesuaikan saja dengan budgetnya. Budgetnya kita nanti pekerjaannya apa nih? Oh yang kecil-kecil aja ya, berarti yang kisaran CJ 300 lah 15 sampai 20 juta. Atau kecil lagi mau cuman bikin pen-pen ya, berarti yang di bawah 15 juta, bawah 10 juta ada. Gitu. Kalau ditanya harga ini range-nya di pasaran masih 40 sampai 45 juta teman-teman. Ya tinggal kondisi terakhirnya ya. Kondisi terakhirnya seperti apa. Nah kalau kemudian teman-teman mau mencari tesnya gimana gitu, tesnya dari kebisingan, kemudian putaran, kemudian otomatis, bisa nggak nih otomatisnya, bisa nggak nih ulirnya gitu. Karena itu memang makin kompleks itu mesin, makin bagus buat kita berkarir atau mengejar pekerjaan ke dunia industri teman-teman. Terutama juga bengkel-bengkel otomotif juga banyak, sepeda motor, mobil dan sebagainya. Itu gambaran ya tentang secara umum tentang mesin bubut, pengenalan mesin bubut, mengenal mesin bubut, tapi terus berkembang teman-teman ya. Terus berkembang. Pertama kita juga diimbangi juga dengan pemakaian alat ukur, pemakaian pahat, kemudian apalagi ya pembacaan gambar kalau memang kita mau fokus ke bidang ini. Nah kalau kita memang punya modal ya kita bisa memanfaatkan operator yang bisa ketiga-tiganya gitu. Karena kita mainnya memang modal. Nah satu hal lagi yang perlu dipahami adalah pencarian pencarian pekerjaan. Salesnya memang harus aktif nih teman. Kita dapat 1-2 pabrik aja untuk masuk ke bengkel kita itu udah bagus banget. Itu kalau di pinggir-pinggiran kawasan ya. Kalau di desa, di kota itu kan nggak ada pabrik ya, paling pasar kita adalah bengkel motor, bengkel mobil dan sejenisnya, atau industri-industri kecil lainnya. Atau kita zamannya udah era ini ya, jarak jauh juga bisa sih lewat digital, online dan sebagainya juga bisa. Nah demikian teman-teman mengenai pengenalan mesin bubut, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah gambaran. Nah satu hal yang agak terlupa ya, ini modal utama, toolsnya banyak juga teman-teman yang harus kita punyai, karena setiap pekerjaan pasti harus ada alatnya macam-macam. Ya itu uniknya mesin bubut ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lagi item per item, part per part, komponen per komponen, bagian per bagian. Terima kasih. Salam teknik dari kami.